Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 817-819, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Zhang Yi mengirim Lao Tian ke kamar kapten. Ada lebih dari 200 orang di sana. Bisakah kau mengatur mereka semua? Zhang Yi bertanya terus terang. Dia biasanya benci masalah, jadi dia terlalu malas untuk mengurusi hal-hal seperti itu secara pribadi, dan masalah-masalah sepele sehari-hari harus diurus oleh Lao Tian. Lao Tian terkekeh. Jangan khawatir, Tuan Zhang. Aku sudah bertahun-tahun berada di laut, dan aku sudah melihat banyak sekali awak kapal. Aku pernah mengelola kapal yang lebih besar dan lebih banyak orang. Tidak akan ada masalah. Hanya saja. Dia ragu-ragu untuk berbicara. Zhang Yi menatap matanya yang aneh dan bertanya sambil tersenyum. Katakan saja padaku apa yang terjadi. Lao Tian berkata terus terang, orang-orang di atas kapal ini tampaknya berstatus tinggi, dan mereka semua adalah pejabat tinggi di masa lalu. Mungkin setelah beberapa hari hidup nyaman, beberapa dari mereka akan melompat keluar dan menimbulkan masalah. Aku, Tian Tua, tidak peduli dengan mereka. Aku hanya tidak tahu apakah mereka akan menimbulkan masalah bagimu. Zhang Yi mencibir. Tidak masalah sama sekali. Kemas saja sesuai kebutuhan. Jika perlu, dia menunjuk pistol di pinggang Lao Tian. Jangan simpan pelurunya, kosongkan saja magasinnya. Kalau ada yang berani berbuat nakal setelah naik ke perahu, Zhang Yi tidak akan keberatan melemparkan jasadnya ke laut untuk dimakan hiu. Bagaimanapun juga, kehidupan manusia tidak ada nilainya saat ini. Setelah mendengar perkataan Zhang Yi, Tian Tua merasa jauh lebih tenang. Senyum kejam muncul di sudut mulutnya, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan ke belakang untuk menyentuh cambuknya. Dia tahu cara memberi pelajaran pada orang-orang bodoh itu. Kalau tidak, bagaimana menurutmu para manajer memperlakukan para budak dan buruh di pangkalan Chaoyu? Ayo kita nyalakan perahunya. Saatnya kita berangkat. Zhang Yi berbalik dan masuk ke kabin. Lao Tian menjilati bibirnya yang pecah-pecah sambil tersenyum licik. Dia senang memberi pelajaran kepada orang-orang besar yang merasa dirinya benar sendiri. Pada saat ini, seorang anggota kru datang dan mengatakan sesuatu di telinganya. Haruskah kita memberitahu kapten? Tanya anggota kru. Lao Tian mengerutkan kening. Kapten bertanggung jawab atas segalanya. Apalagi yang dia inginkan dari Kitts? Kitts dapat menangani hal semacam ini sendiri. Dia tiba di tepi lambung kapal, mencondongkan tubuh ke pagar dan melihat ke bawah. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul di tepi Jinfeng. Banyak kait digantung di lambung kapal, dan para pengungsi berjuang untuk naik ke atas kapal seperti belalang yang memanjat tali. Beberapa jendela di bawah terbuka, siap menerima mereka. Kau mencoba mempermainkanku, ya? Hehehehe. Si tua Tian tersenyum lebar, tetapi dia tampak seperti iblis. Ketika orang-orang di bawah melihat bahwa mereka ditemukan, wajah mereka seketika menjadi pucat. Lao Tian mengeluarkan senapan mesin ringannya dan mengarahkannya ke para imigran ilegal. Dor dor dor. Suara ratapan terdengar di luar Jinfeng, tetapi dengan cepat ditelan oleh angin utara yang dingin. Mereka yang mencoba menumpang truk untuk menyeberangi sungai ditembak ke laut. Orang-orang di kapal yang siap menjemput mereka tidak menunggu penumpang gelap. Mereka hanya melihat hujan darah berjatuhan di luar, disusul mayat-mayat yang berjatuhan ke laut yang dingin. Ah! Beberapa wanita berteriak ketakutan. Orang lain di kabin itu memasang wajah muram. Orang-orang di kapal ini terlalu kejam. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Begitu dia mengatakan hal ini, seseorang menatapnya tajam, memberi isyarat agar dia tidak bicara omong kosong. Pria itu segera tutup mulut, lagi pula contoh Yo Andi ada-ada sebelumnya. Tidak seorang pun tahu siapa orang berikutnya yang akan dikeluarkan dari kapal.
Setelah kapal diluncurkan, satu-satunya cara untuk keluar adalah dengan dilempar ke laut, yang berarti kematian. Seseorang dengan hati-hati pergi ke muara sungai untuk melihat angin, dan baru menghela napas lega ketika melihat tidak ada awak kapal yang berjaga di dekatnya. Sedangkan untuk kelompok Yan Liu, ruangannya relatif sempit karena ada 8 orang dalam satu ruangan, tetapi juga memberi orang rasa kekeluargaan karena mereka memiliki banyak ruang privasi. Orang asing Bai Mo dan pejabat Sila Che Hayu tinggal di kamar yang sama, keduanya berada di ranjang bawah. Mendengarkan suara tembakan di luar, Bai Mo bersandar di kabin, wajahnya penuh kesedihan. Terlalu kejam, mereka terlalu kejam. Mereka membunuh orang di setiap kesempatan. Apa bedanya mereka dengan orang-orang jahat di pulau itu? Apakah kami juga akan terbunuh di tengah jalan? Che Hai datang dan berkata sambil tersenyum, "Anda orang Kolombia, jadi sulit untuk mengatakannya." Sepertinya Tuan Zhang tidak begitu menyukai orang Kolombia. Bai Mo melotot, "Ya Tuhan, jangan menakut-nakuti aku. Kau membuatku merasa ini seperti kapal budak dari abad pertengahan, dan aku adalah budak di kapal, dan aku bisa saja dilemparkan ke laut untuk memberi makan hiu kapan saja." Che Hayu tersenyum jahat dan berkata, "Siapa tahu? Tempat ini berjarak ribuan mil dari negara Huasu. Kita harus berlayar setidaknya selama 1 atau 2 bulan. Apapun bisa terjadi di sepanjang jalan." Dia awalnya bermaksud menakut-nakuti Bai Mo. Namun saat berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Semoga pelayarannya lancar. Kalau tidak, kalau terjadi apa-apa, kita pasti akan terdampar di laut. Bahkan, bisa-bisa kita kehilangan perbekalan mereka. Bai Mo menjadi semakin ketakutan. Dia memeluk lengannya erat-erat, amat takut. Mengapa mereka tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkanku? Apakah Kolombia benar-benar menelantarkan rakyatnya? Zhang Yi kembali ke kabin, bermaksud memanggil Li Zhongyu untuk berbicara dengannya secara rinci tentang masalah Shen Yuyuan. Ada beberapa hal yang sebelumnya tidak nyaman ditanyakannya di pulau itu, tetapi sekarang dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Namun begitu dia kembali, dia bertemu dengan burung Juyun kue merah yang tengah berlari tergesa-gesa. "Tuan Zhang, kau akhirnya kembali. Apakah kau punya popok dan susu bubuk?" Zhang Yi merentangkan tangannya dan berkata, "Apakah menurutmu aku terlihat seperti seseorang yang memiliki hal-hal itu?" Tentu saja tidak. Zhang Yi tidak menikah dan tidak memiliki anak. Namun pada kenyataannya, dia memilikinya. Tetapi dia tidak memberikannya. Juyun Kue sedikit mengernyit, tampak malu. Melihat anak itu menyedihkan, dia membawanya kembali. Tetapi pada saat itu saya bertindak sepenuhnya impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Setelah anak itu bangun, dia terus menangis di kamarnya. Dia bingung harus berbuat apa. Setelah berpikir panjang, dia hanya bisa meminta bantuan Youke Er. Meskipun Youke Er tidak memiliki pengalaman dalam mengurus anak-anak, dia pernah bekerja sebagai dokter dan lebih perhatian. Setelah melihat anak itu, dia langsung berkata, dia tidak sakit, jadi dia mungkin menangis karena lapar atau perlu mengganti popok. Ju Yun Kue tercengang. Bagaimana dia bisa mengurus seorang anak sebelumnya? Bagaimana Anda tahu cara mengganti popok bayi? Terlebih lagi, tidak ada popok di kapal ini. Youke Er tersenyum dan memberi isyarat padanya bahwa dia bisa bertanya pada Zhang Yi. Dia tahu kalau Zhang Yi punya barang-barang itu, tapi apakah Zhang Yi akan memberikannya atau tidak tergantung pada suasana hati Zhang Yi. Ju Yun Kue bingung. Zhang Yi menghela nafas dan menyemangatinya dengan serius. Karena kau telah memilih untuk mengemban tanggung jawab ini, maka lakukanlah dengan baik. Ayolah, aku mendukungmu, dan aku yakin kau bisa menjadi orang tua yang baik. Zhang Yi tampak begitu tulus sehingga sulit bagi Ju Yun Kue untuk berbuat apapun. Aku, dia ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak pernah mengurus anak. Zhang Yi, segala sesuatu pasti ada awalnya.
Bukankah sebelumnya kau pernah mengatakan bahwa anak-anak mudah dirawat? Mereka makan lebih sedikit dan tidur lebih banyak. Jadi berapa banyak masalah yang dapat ditimbulkannya? Dia menepuk bahu Ju Yunkue dan berkata, "Aku punya harapan besar padamu. Kau harus merawat bayi dengan baik selama masa ini. Aku akan mengatur orang lain untuk melakukan sisanya." Setelah Zhang Yi selesai berbicara, dia menatapnya dengan pandangan menyemangati lalu berjalan pergi. Ju Yunkue bingung. Setelah berpikir lama, dia tetap tidak dapat menemukan ide apapun. Pada saat ini, Youke keluar dari kamarnya dan bertemu Zhang Yi. Zhang Yi menatapnya dengan aneh, yang membuat Youke tidak bisa menahan tawa. Youke menghampiri Ju Yunkue dan berkata lembut, "Anak itu menangis, pergilah dan lihatlah." Ju Yunkue menghentakkan kakinya dengan cemas, "Aku tidak tahu harus berbuat apa." Youke berkata dengan putus asa, "Pergilah ke dapur dan ambilkan dia bubur beras. Lagi pula, aku melihat popoknya basah, kau harus segera mengganti popoknya." "Tapi di mana aku bisa menemukan popok untuknya?" Youke berkata, "Popok yang ia gunakan terbuat dari sisa-sisa pakaian. Di mana kau bisa menemukan popok yang dijual di supermarket sekarang?" Saat mereka sedang berbicara, suara Zhang Yi datang dari belakang. Kemarilah. Ada banyak orang di kapal, kita perlu membahas pencegahan epidemi untuk mencegah penyakit menular di kapal." Youke berkata kepada Ju Yunkue, "Cepatlah dan lakukan. Aku akan bekerja dulu." Ju Yunkue ingin Youke membantunya, tetapi Youke tidak tinggal lama dan pergi dengan langkah kecil. Dia menggertakkan giginya dan pergi ke dapur untuk meminta koki memasak semangkuk bubur nasi untuk anaknya. Lalu pergi menyiapkan popok untuknya. Sebelum orang-orang mencapai ruangan, mereka bisa mendengar teriakan yang memekakan telinga, yang bahkan menembus kabin dengan isolasi suara yang baik. Ju Yunkue menggertakkan giginya dan mendorong pintu hingga terbuka. Anak di tempat tidur itu menangis sekeras-kerasnya hingga matanya merah dan ia merintih keras. Spray di bawahnya basah oleh cairan kuning. Wajah Ju Yunkue memucat dan dia berteriak, "Ah, sprayku!" Sangat sulit untuk mengeringkan spray dalam cuaca seperti ini, terutama kasur yang mungkin basah. Bagaimana dia bisa tidur seperti ini? Ju Yunkue merasakan sakit yang amat sangat. Untuk pertama kalinya, dia merasakan penyesalan yang kuat. "Aku seharusnya tidak langsung mengambil tugas ini." Karena dia menunjukkan kasih sayang seorang ibu, Zhang Yi menyarankan untuk membawa anak itu bersamanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia perlu merawat anak itu. Ada pepatah lama yang mengatakan, orang yang memasukkan tangan ke dalam saku selalu terlalu percaya diri. Jika kau tidak mengerjakannya sendiri, tentu saja kau bisa membanggakannya. Sebaliknya, saat segala sesuatunya benar-benar menimpa kita, kita akan merasakan sulitnya tugas tersebut. Ju Yunkue kewalahan, tetapi pada saat ini, dia mencium bau asam dan tidak sedap. Anak itu tidak hanya buang air kecil, tetapi juga buang air besar. Siapapun yang pernah mengurus anak, tahu betapa asam dan baunya kotoran anak. Namun ruangannya tidak besar dan pemanasnya menyala, yang membuat suasana menjadi semakin masam. Nona Ju yang selama ini hidup mewah, sempat muntah-muntah sejenak, lalu segera berlari keluar rumah dan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali sebelum akhirnya sadar kembali. Namun, tangisan terus berlanjut di dalam ruangan. Ruangan ini tidak jauh dari kamar Zhang Yi dan kamar mereka, jadi suaranya bisa terdengar. Ketika Ju Yunkue memikirkan fakta bahwa dia akan diolok-olok orang lain jika dia tidak membesarkan anak itu dengan baik, dia langsung menjadi marah. "Aku tidak percaya aku tidak bisa mengurus anak." Dia mempersiapkan dirinya secara mental sebelum dia tiba-tiba membuka pintu dan bergegas masuk. Mengganti popok bisa menjadi tugas yang sangat berat, terutama bagi seorang pemula. Popok yang digunakan anak itu disebut jiezi dalam dialek Huasu. Tidak memiliki fungsi kedap air sama sekali, hanya beberapa lapis kain kasar yang ditumpuk dan diselipkan di bawah pantat anak.
Begitu Ju Yunkue mulai menggunakannya, dia langsung merasakan tangannya basah. Dia berteriak keras lagi. Kali ini dia menangis, dan dia menangis bersama anak itu. Mengganti popok saja sudah membuatnya merasa sangat malu. Namun Zhang Yi yang berada di sebelah dan mendengar tangisan itu, malah tertawa gembira. Dia duduk di sofa sambil minum teh susu Stocking Sutra dengan elegan. Lalu berkata kepada You Kr, "Coba tebak, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengganti popoknya setiap hari?" You Kr tidak dapat menahan diri untuk tidak memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Lalu menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Menurutku itu terlalu berisiko." Dia pernah melihat teman-temannya membesarkan anak-anak sebelumnya, dan hal itu bahkan membuatnya takut hamil pada satu titik. Itu sama sekali bukan malaikat kecil, dia iblis kecil, cukup untuk membuat orang dewasa yang waras menjadi gila. Saat mengganti popok dan membukanya untuk melihat benda kuning dan putih, seseorang akan merasa seperti naik ke surga. Bagaimanapun, You Kr bertanya pada dirinya sendiri bahwa jika dia diminta melakukan hal itu, akan butuh waktu untuk beradaptasi. Hal ini didasarkan pada premis bahwa You Kr telah bekerja di rumah sakit dan memiliki kualitas psikologis yang kuat. Zhang Yi mengangkat bahu, "Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat." Lagi pula, dia yang memilihnya, sang idola. Ju Zheng berkata bahwa membiarkan Ju Yunkue keluar kali ini juga untuk memungkinkannya memperluas wawasannya dan memahami kesulitan hidup di dunia luar. Zhang Yi masih bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan agar dia bisa memahaminya dengan jelas. Sebagai kesimpulan, Ju Yunkue menanggung beban berat bagi dirinya sendiri. Ketika Zhang Yi melihat Ju Yunkue menggendong anak itu, dia hampir mati karena tertawa. Zhang Yi tidak bermaksud ikut campur dalam masalah Ju Yunkue. Dia juga memberitahu You Kr dan orang lain di kapal untuk tidak membantu Ju Yunkue. Hal utama adalah mengerjakan sendiri pekerjaan yang telah mereka kontrak. Dia meninggalkan kabin dan pergi ke daerah di mana orang-orang dari kelompok agama batu. Ketika dia datang, ada beberapa orang berbisik-bisik di dalam kabin. Ketika mereka melihat Zhang Yi, mereka begitu takut sehingga mereka segera menutup mulut, lalu menyambutnya dengan senyuman menyanjung di wajah mereka. "Halo, Tuan Zhang." Zhang Yi bertanya, "Di mana Zhong Yu? Minta dia untuk datang menemuiku." Seseorang segera pergi mencari Zhong Yu. Segera Zhong Yu berlari ke arah Zhang Yi. "Tuan Zhang, Anda mencari saya." Zhang Yi berkata, "Ikutlah denganku. Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu." "Oh, baiklah." Zhong Yu setuju tanpa ragu dan tersenyum. Dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Lagi pula, rahasia yang disimpannya itulah yang menjadi tujuan distrik Jiangnan mengirim orang ribuan kilometer jauhnya untuk menyelamatkan mereka. Zhang Yi membawa Zhong Yu ke dek atas. Tidak ada seorang pun di sini kecuali mereka. Zhong Yu mengenakan jaket anti-dingin dan mampu menahan suhu lebih dari 10 derajat di bawah nol. Zhang Yi berjalan ke pagar, bersandar padanya, dan bertanya dengan tenang, "Ceritakan padaku kisah tentang batu itu." Zhong Yu mengulurkan tangan, mengeluarkan batu dari sakunya, dan perlahan menyerahkannya di depan Zhang Yi. Itu adalah batu kuning, agak seperti batu Tianhuang, dan tampak biasa di permukaan. Tetapi pertama kali Zhang Yi melihatnya, dia merasakan DNA-nya sendiri bergerak. Makhluk hidup memiliki naluri yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Itu ada dalam DNA mereka. Saat Zhang Yi melihat batu kuning itu, hatinya melonjak kegirangan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang telah lama dinantikannya. Apakah ini esensi dewa? Zhang Yi melirik Li Zhongyu, lalu dengan tenang mengulurkan tangan dan mengambil batu itu. Dia bisa merasakan masih ada jejak kekuatan aneh yang tersisa di dalamnya, tetapi tidak banyak yang tersisa. "Di mana kau mendapatkan benda ini?" Li Zhongyu tersenyum. "Maaf, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Kau harus memastikan bahwa aku dan orang-orang di sekitarku sampai ke pantai dengan selamat." Zhang Yi tersenyum main-main. "Begitukah?"
Dia mengangkat batu di tangannya dan mengarahkannya ke matahari pucat di langit. Tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Zhang Yi berpikir dalam hati. Apakah ini mengandung rahasia untuk menembus batasan level? Aku akan menyimpan batu ini. Apakah kau tidak keberatan? Zhang Yi berkata demikian dan memasukkan batu itu ke sakunya. Li Zongyu mengangguk, tentu saja. Zhang Yi mengangguk. Baguslah, semuanya sudah berakhir sekarang. Tidak ada yang perlu kau lakukan. Kembalilah dan lanjutkan pekerjaanmu. Masih ada sedikit ketidakpercayaan di wajah Li Zongyu. Zhang Yi membiarkannya kembali dengan mudah. Karena menurutnya Zhang Yi adalah orang yang sangat kejam. Li Zongyu bahkan siap dipaksa dan disuap oleh Zhang Yi, atau bahkan dipukuli. Namun sikap Zhang Yi yang sembrono membuatnya bingung. Dia tidak tahu bahwa rahasianya tidak begitu menarik bagi Zhang Yi. Zhang Yi hanya bertanya karena penasaran. Adapun esensi dewa, apakah itu ada atau tidak dan apa itu, Zhang Yi sebenarnya tidak terlalu peduli. Dia benci masalah. Biarkan wilayah Jiangnan menangani hal-hal yang merepotkan. Mungkin dia orang baik. Li Zongyu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak begitu jelas mengenai karakter Zhang Yi saat ini, perilaku Zhang Yi membuatnya merasa memiliki rasa sayang tertentu terhadapnya. Jin Feng meninggalkan perairan Pulau Yanliu dan mulai berlayar ke laut dalam, kembali ke kerajaan Huasu melalui rute semula. Butuh waktu lebih dari 2 bulan bagi mereka untuk sampai di sini. Namun, setelah terbiasa dengan rutenya, waktu perjalanan pulang dapat dipersingkat secara signifikan, dan diharapkan tiba dalam waktu 50 hari. Saat itu akan terjadi sekitar bulan November. Hampir 1 dekade telah berlalu sejak akhir dunia. Zhang Yi terkadang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa waktu berlalu seperti kuda putih dan habis dalam sekejap mata. Tetapi selama kurun waktu ini, terlalu banyak hal terjadi di sekelilingnya. Di Jin Feng, seiring bertambahnya jumlah orang, manajemen pun diperlukan setiap hari. Lao Tian bertanggung jawab atas masalah ini. Kondisi kehidupan di atas kapal dibagi menjadi 4 tingkat. Dapur tidak perlu mengurusi makanan Zhang Yi, karena semuanya adalah makanan lezat yang disiapkan sendiri oleh Zhang Yi. Oleh karena itu, dapur di kapal harus menyediakan makanan untuk berbagai area di bawah Ju Yun Kue. Ju Yun Kue dan kru menikmati hidangan mewah, termasuk ayam, ikan, daging, dan telur. Tingkat ketiga adalah anggota kelompok aliran lava, yang juga dapat menerima pasokan protein setiap hari. Meskipun dagingnya banyak, masih ada juga ikannya. Sedangkan untuk tingkat keempat, yang meliputi orang-orang Huasu dan ekspatriat yang kemudian dipilih untuk menaiki kapal, mereka hanya bisa makan daging sekali setiap 3 hari. Namun, persediaan makanan di pangkalan dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Pada awalnya, tidak ada seorang pun yang keberatan dengan kondisi kehidupan seperti itu. Dibandingkan dengan makanan di Pulau Yanliu, kualitas makanan mereka telah meningkat pesat. Tinggal di kabin setiap hari, selain sedikit bosan, setidaknya aku bisa mendapatkan cukup makanan dan pakaian. Namun seperti kata pepatah lama, beberapa orang tidak bisa makan terlalu banyak. Saat kau lapar, kau hanya punya satu macam kekhawatiran, tapi setelah kenyang, kau akan punya banyak sekali kekhawatiran. Tak lama lagi si pembuat onar akan datang. Ju Yun Kue menemui Zhang Yi dan memintanya untuk mengalokasikan rumah mandiri untuk Su Nuanxi. Bagaimanapun, dia adalah juniorku, dan dia memiliki kepribadian yang sederhana. Tinggal di ruangan campuran seperti itu, aku khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Kebetulan sekali saya terlalu sibuk mengurus anak-anak sendirian, dan saya butuh seseorang untuk membantu saya. Ketika Zhang Yi mendengar ini, dia langsung tertawa. Kenapa? Kau bisa tinggal di gua, tapi sekarang kamu tidak bisa beradaptasi dengan perahu? Dasar brengsek. Ekspresi Ju Yun Kue sedikit tidak wajar. Sebenarnya, dia melakukan ini demi dirinya sendiri. Hanya beberapa hari kemudian, dia hampir menjadi gila karena bayinya. Namun,
Atas instruksi Zhang Yi, tidak ada seorang pun di kru yang bersedia membantunya merawat anak itu. Pada saat ini, teman sekolahnya yang rajin datang dan menawarkan bantuan. Ju Yunkue telah berada dalam suasana hati yang buruk selama 2 bulan di laut. Sekarang dia akhirnya menemukan seseorang yang bisa diajak bicara, dan dia segera memperlakukan Sun Wanxi sebagai orang kepercayaannya. Sun Wanxi memanfaatkan kesempatan itu untuk mengusulkan untuk pindah ke kamar independen di lantai atas. Sebagai sahabatnya, dia tentu saja setuju. Itu hanya sebuah rumah. Tidak ada ruang kosong di sana. Ju Yunkue cemberut karena tidak senang. Dia menatap Zhang Yi dan mengeluh. Kalian semua menolak untuk membantuku. Akhirnya seseorang datang untuk membantuku, tetapi kalian masih tidak setuju. Zhang Yi bertanya balik, ada begitu banyak orang yang tinggal di sana, termasuk wanita. Mengapa orang lain bisa mentolerirnya, tetapi dia harus diperlakukan secara khusus? Jika aku tahu dia tidak tahan bergaul dengan orang lain, aku akan mengusirnya begitu dia naik ke kapal. Ju Yunkue terdiam sesaat dan hanya bisa menatap Zhang Yi dengan ekspresi memohon. Zhang Yi, kau anggap saja aku memohon padamu, oke? Aku benar-benar butuh seseorang untuk membantuku. Zhang Yi memikirkannya dan menyadari bahwa memang ada beberapa kamar kosong di lantai mereka. Jadi tidak masalah jika dia memberikannya kepada Sun Wanxi. Agar Ju Yunkue tidak datang menggangguku sepanjang hari. Tetapi ketika Zhang Yi memikirkan gaya wanita itu dalam melakukan sesuatu, dia tidak menyukainya. Jadi dia berkata, tidak ada kamar yang tersedia. Semua orang sangat sibuk. Namun, ada ruang utilitas tempat dia bisa tinggal. Ju Yunkue berkata dengan heran, ruang utilitas? Bukankah itu kotor? Zhang Yi mencibir. Bukankah dia menginginkan kamar single karena dia merasa tinggal bersama tidak aman? Dan dia pikir kamar itu kotor? Dia punya tangan dan kaki, dia bisa membersihkannya sendiri. Dia bisa tinggal di sini jika dia mau. Tidak, tetaplah di sini, dia tetap di sini. Ju Yunkue dengan cepat menyetujui. Tanpa bantuan Sun Wanxi, dia tidak akan tahu cara membesarkan anak sendirian. Setelah mendapat izin Zhang Yi, Ju Yunkue datang ke Yanliu Group dan memanggil Sun Wanxi untuk pindah ke tingkat atas. Ketika semua orang di grup Yanliu mendengar ini, mereka semua memandang Sun Wanxi dengan iri. Ada juga gadis-gadis di kelompok itu yang tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Ju Yunkue. Nona Ju, bisakah kami juga mengajukan permohonan untuk kamar pribadi? Tidak nyaman bagi kami para gadis untuk tinggal di sini dengan begitu banyak orang. Begitu sesuatu dimulai, ia akan memunculkan ide-ide yang tak ada habisnya. Ekspresi Ju Yunkue agak tidak berdaya. Aku khawatir ini tidak mungkin. Sun Wanxi akan membantuku mengurus Tommy. Tetapi kami juga dapat membantu Anda mengurus anak-anak. Aku tidak butuh begitu banyak orang. Tepat setelah orang itu menyelesaikan perkataannya. Bab 817-819, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah Iblis Kecil. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.